Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun dan kita akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami pun akan mengerti kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka kitab kita dan renungan pagi hari ini. Sampaikan dari Efesus 3 ayat 20 dan 21. Saya bacakan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, ya apa yang disampaikan Rasul Paulus ya kepada jemaat di Efesus ini, ya, sekaligus doa yang beliau panjatkan juga. Nah, dikatakan bagi dia siapa? Bagi Tuhan. Ya, bagi Tuhan Yesus yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Seringkali kita membatasi ya, dalam hal kita berdoa kepada Tuhan dengan pikiran kita sendiri. Ya, kadang-kadang ada keraguan juga. Ya, kalau enggak ya sudahlah, yang penting sudah berdoa. Kadang-kadang begitu. Atau kadang-kadang kita ini tanpa disadari, tanda kutip, mendikte Tuhan. Ya, jadi memaksa Tuhan melakukan seperti yang kita mau. Padahal doa itu bukan demikian. Ingat, ya, tidak boleh demikian. Tapi percayalah ketika kau berdoa kepada Tuhan dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang mendengar dan mengabulkan doa. Bahkan dikatakan jauh lebih banyak dari yang kita doakan pikirkan. Dia sanggup melakukan melebihi yang kita pikirkan, yang kita harapkan, yang kita doakan. Jadi kalau doa belum dijawab Tuhan, mungkin Tuhan mau berikan yang lebih baik, lebih banyak, lebih besar, lebih luar biasa daripada yang kau minta. Karena itu jangan membatasi Tuhan, jangan salah paham dengan Tuhan, jangan salah paham, bahkan jangan kecewa dengan Tuhan. Jadi artinya ketika kau berdoa dan belum mendapat jawaban, kita katakan tetaplah berdoa. Ya, jangan putus asa, jangan membatasi Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Mungkin yang kita minta tidak terjawab seperti kita mau, tetapi percayalah Dia mau memberi jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa dari yang kita doakan dan pikirkan itu. Ya, ingat bahwa Tuhan itu Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, dan Dia sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, ini mendekati tahun, mendekati tahun baru, jadi kita harus yuk mulai belajar memandang dengan benar terhadap Tuhan. Jangan sekali lagi dibatasi cara pandang kita tentang Tuhan dengan pikiran kita yang sangat terbatas.
tetapi belajar untuk mengerti bahwa Tuhan itu bertindak menurut waktunya Tuhan dan dengan caranya Tuhan sendiri. Dengan demikian kita tidak akan kecewa, bahkan kita akan bersyukur karena sesungguhnya di balik apa yang belum kita terima dari kita doakan, bahkan yang kita harapkan itu belum terjadi, sesungguhnya kita percaya bahwa Dia yang akan melakukan jauh melebihi yang kita minta dan doakan itu. Betapa luar biasanya Tuhan Allah kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan biarkan keterbatasan kita ini membatasi Tuhan. Sekali lagi, jangan biarkan keterbatasan kita, baik cara berpikir, bertindak, berucap kita yang sangat terbatas ini, jangan sampai menghalangi, membatasi Tuhan bertindak dalam hidup kita. Ingatlah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ingatlah bahwa Tuhan Allah yang Immanuel yang menyertai kita. Ingatlah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, ya, dan tidak ada rencananya yang gagal. Percaya bahwa Tuhan itu punya rancangan yang baik, damai sejahtera, hari depan penuh pengharapan bagi hidup kita. Dengan semua yang baik itulah, karena itulah semestinya ketika kita berdoa dan belum mendapatkan jawaban, imani Dia mau beri yang lebih baik, Dia mau mengerjakan yang jauh lebih besar, lebih dahsyat. Nah, itulah ya, sekali lagi jangan membatasi Tuhan. Orang kecewa kenapa? Karena seringkali apa yang terjadi di luar ekspektasinya. Apa yang terjadi tidak seperti yang diharapkannya. Padahal sesungguhnya kalau kita bicara tentang hubungan dengan Tuhan, Tuhan mau mengerjakan lebih baik, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Iman itu terjadi dalam hidupmu. Yang sudah berdoa lama belum dapat jawaban, yuk pandang Tuhan. Tuhan kita, Bapa kita, Allah yang sempurna. Sempurna juga rencananya bagi hidup kita. Ya, jangan biarkan keterbatasan kita justru membuat kita ini kecewa dengan Tuhan. Orang yang kecewa dengan Tuhan tidak akan mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan itu. Sebaliknya, orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dengan hidupnya, tetap positif, memandang Tuhan baik, maka hal-hal yang jauh lebih baik dari yang dia minta itu seringkali justru mendatangi dia, jauh melebihi yang dia pikirkan dan doakan. Itulah yang Tuhan mau kerjakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan menaruh harapannya di dalam Tuhan. Karena itu jangan sampai kecewa ketika doa belum dijawab, tetap berdoa dan percaya Tuhan akan melakukan jauh melebihi apa yang bisa kita doakan dan pikirkan itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami. Mungkin ada banyak doa-doa dan harapan kami di tahun 2024 yang belum terjawab, belum terpenuhi. Kami mengimani Tuhan bahwa di tahun depan kami akan menerima apa yang kami minta doakan itu melebihi dari apa yang bisa kami mengerti. Karena sesungguhnya Engkau menyediakan sesuatu jauh melebihi apa yang bisa kami pahami. Engkau punya rancangan yang jauh sempurna, jauh lebih indah, jauh lebih besar. Dan biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan menyerahkan hidup kami hari ini. Mohon tuntunan penyertaan-Mu Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera sukacita dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Yuk, kita mendekati pergantian tahun. Yuk, mulai introspeksi diri, tetap pandang Tuhan, tetap percaya. Maju terus, semangat terus, sukses menyertai kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.